Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ceng Asmaraman. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi kuliah agroforestry dengan topik definisi agroforestry, tujuan dan manfaat dari sistem agroforestry. CPMK dan sub CPMK dari topik ini yaitu mahasiswa memahami tentang definisi agroforestry, ciri-ciri agroforestry, peranan agroforestry dalam bidang kehutanan. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami peranan agroforestry dalam bidang kehutanan. Pendahuluan, agroforestry pada prinsipnya dikembangkan untuk memecahkan permasalahan pemanfaatan lahan dan pengembangan pedesaan, serta memanfaatkan potensi-potensi dan peluang-peluang yang ada untuk kesejahteraan masyarakat atau manusia dengan memperhatikan aspek kelestarian sumber daya alam dan lingkungannya. Di sini yang diperhatikan di sini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam tetap lestari tanpa mengabaikan fungsi ekologinya, namun dari satu sisi harus meningkatkan pendapatan dan peningkatan ekonomi dari masyarakat. Dalam melakukan pengelolaan lahan, manusia melakukan interaksi dengan komponen-komponen dari agroforestry. Seperti kita ketahui, komponennya ada komponen biotis, seperti tanah, air, dan lain sebagainya. Kemudian komponen biotis yang ada di dalamnya, seperti adanya flora dan fauna. Dan juga ada aspek budaya, karena di sana ada pengaruh teknologi, komunikasi, dan kearifan lokal dari masing-masing daerah. Konsep agroforestry ini pertama kali dirintis oleh suatu tim dari Canadian International Development Center yang waktu itu bertugas untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas pembangunan di bidang kehutanan, terutama berada di negara-negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia. Ini dilakukan pada tahun 1970. Nah, dari hasil kajian oleh tim ini, mereka melaporkan bahwa hutan-hutan di negara tersebut belum cukup dimanfaatkan. Penelitian yang dilakukan di bidang kehutanan pun sebagian besar hanya ditujukan kepada dua aspek, yaitu masalah produksi kayu, yaitu eksploitasi secara selektif di hutan alam, dan hutan tanaman secara terbatas. Jadi masih konsepnya yaitu pemanfaatan ke aspek hasil hutan kayunya, belum ke hasil hutan non kayu. Nah, teknik agroforestry dapat diartikan sebagai teknik penanaman yang memadukan tanaman kayu berumur panjang atau jenis pepohonan dengan tanaman palawija atau tanaman hortikultura, atau juga perpaduan antara tanaman kehutanan dengan kegiatan peternakan atau penyediaan pakan ternak atau budidaya ternak untuk sebagai sumber pangan ya. Atau juga bisa interaksi antara kegiatan kehutanan dengan perikanan, atau istilahnya dengan istilah silvofishery di dalam ataupun di luar kawasan hutan. Pola tanam agroforestry ini dilakukan untuk rehabilitasi hutan dengan melibatkan petani yang memiliki lahan sempit di sekitar hutan, di mana lahan yang sempit tadi dikombinasikan berbagai jenis komoditas supaya hasilnya yang dirasakan oleh petani itu bisa maksimal. Gitu. Jadi ada hasil bulanan, ada hasil tahunan yang akan diperoleh dari sistem agroforestry. Nah, definisi agroforestry ini ada beberapa definisi menurut para ahli. Dalam bahasa Indonesia, kata agroforestry ini dikenal dengan istilah wanatani, yang arti sederhananya adalah menanam pepohonan di lahan pertanian. Jadi lahan-lahan pertanian yang berada di luar kawasan hutan nanti bisa dipadukan dengan menanam tanaman kayu-kayuan atau tanaman pepohonan. Nah, ini dianggap sebagai suatu sistem agroforestry yang sangat menguntungkan bagi masyarakat atau
petani. Nah, menurut Koppelman tahun 1996, ia mendefinisikan bahwa agroforestry adalah sebagai bentuk menumbuhkan dengan sengaja dan mengelola pohon secara bersama-sama dengan tanaman pertanian atau pakan ternak dalam suatu sistem lahan. Ini tujuannya yaitu untuk menjaga keberlanjutan secara ekologi, sosial, dan secara ekonomi. Ini tujuan dari sistem agroforestry tersebut menurut Koppelman. Ranges tahun 1999 ia mengatakan sistem agroforestry adalah sebagai pemanfaatan tanaman kayu atau tanaman pepohonan, belukar, palem, ataupun bambu pada suatu unit pengolahan lahan yang sama sebagai tanaman yang layak tanam, kemudian padang rumput dan atau hewan, baik dengan pengaturan ruang secara campuran atau di tempat dan saat yang sama ataupun secara berurutan dari waktu ke waktu. Ini menurut Ranges definisi agroforestry. Kemudian menurut King and Candler 1978, ia mengatakan bahwa agroforestry adalah suatu sistem dalam pengelolaan lahan yang lestari untuk meningkatkan hasil dengan cara memadukan produksi hasil tanaman pangan atau palawija dengan tanaman kehutanan atau kegiatan peternakan, baik secara bersama-sama maupun berurutan pada sebidang lahan yang sama, dan menggunakan cara-cara pengolahan yang sesuai dengan pola kebudayaan atau kearifan lokal dari masyarakat setempat. Ini menurut De Foresta dan Nikon 1997, agroforestry dapat dikelompokkan menjadi dua sistem yang dikenal dengan istilahnya sistem agroforestry sederhana dan sistem agroforestry kompleks. Sistem agroforestry sederhana yaitu suatu sistem pertanian di mana pepohonan ditanam secara tumpang sari dengan satu atau lebih jenis tanaman semusim. Ini bisa dilihat pada gambar di mana di antara tanaman pepohonan atau tanaman kayu-kayuan itu ditanam tanaman pangan, tanaman palawija, bisa jenis kacang-kacangan ataupun jenis tanaman padi. Nah, pepohonan bisa ditanam sebagai pagar mengelilingi petak lahan untuk tanaman pangan, kemudian secara acak dalam petak lahan atau dengan pola lain, misalnya berbaris dalam larikan sehingga membentuk lorong atau pagar. Ini pola-pola yang bisa dikembangkan di dalam agroforestry, bisa pola acak atau random atau tumpang sari dengan pola lorong dan lain sebagainya. Nah, jenis tanaman semusim biasanya berkisar pada tanaman pangan yaitu seperti padi, jenis grogol untuk lahan kering, kemudian jagung, kedelai, kacang-kacangan, ubi kayu, sayur-sayuran, dan rerumputan untuk pakan ternak, serta jenis tanaman lainnya yang memang dapat menambah pendapatan bagi masyarakat setempat dan juga untuk kebutuhan pangan bagi masyarakat atau petani tersebut. Ini sistem agroforestry sederhana, bisa dilihat desainnya, di mana tanaman kayu ditanam secara dalam bentuk jalur, kemudian di antara jalur ditanam tanaman pangan. Ini tujuannya bagaimana mengkombinasikan atau memaksimalkan fungsi lahan dari lahan yang sempit tadi, jadi petani atau masyarakat bisa mendapatkan manfaat ganda. Di samping ada manfaat pada tahunan dan juga ada manfaat bulanan. Nah, kemudian ada istilahnya sistem agroforestry kompleks. Sistem agroforestry kompleks adalah suatu sistem pertanian menetap yang melibatkan banyak jenis tanaman pohon atau berbasis pohon,
baik sengaja ditanam maupun yang tumbuh secara alami pada bidang lahan, dan dikelola petani mengikuti pola tanam dan ekosistem menyerupai hutan. Jadi sistem agroforestry kompleks ini biasanya lebih cenderung seperti hutan karena dia terdiri dari berbagai strata ya, stratum, mulai stratum bawah sampai pohon yang besar seperti itu. Di dalam sistem ini selain terdapat beraneka jenis pohon, juga tanaman perdu, tanaman memanjat atau liana, kemudian tanaman musiman serta rerumputan dalam jumlah yang besar. Jadi memang lebih menyerupai kepada hutan. Inilah ciri dari sistem agroforestry kompleks tersebut. Ciri utama dari sistem agroforestry kompleks yaitu kenampakan fisik dan dinamika di dalamnya mirip dengan ekosistem hutan ya, baik itu hutan primer ataupun hutan sekunder. Karena sistem ini juga disebut sebagai sistem agroforestry ini menurut ICRAF dalam Mahera 2003. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar yang ada, dalam suatu lahan ini terdapat berbagai jenis tanaman kayu-kayuan, baik itu sengaja ditanam ataupun tidak sengaja ditanam. Kemudian di bawahnya terdiri berbagai jenis tanaman pangan dan tanaman lainnya ataupun pakan ternak, yang terdiri dari berbagai stratum tadi. Dan kalau kita amati secara visual, ya, ini terlihat terdiri dari berbagai macam jenis dan strata. Nah, ini lebih mirip dengan hutan seperti itu. Nah, ini ada tujuan dari sistem agroforestry, yaitu ada 3. Yang paling utama yaitu memaksimalkan produktivitas lahan, kemudian terciptanya lapangan pekerjaan, selanjutnya meningkatkan pendapatan bagi masyarakat. Nah, biasanya dalam lahan-lahan yang akan dijadikan dalam agroforestry itu biasanya lahan-lahan yang memang selama ini tidak produktif, sehingga dengan konsep sistem agroforestry ini kita harapkan lahan tersebut bisa lebih maksimal dalam pemanfaatannya. Dengan begitu masyarakat ataupun petani akan memperoleh hasil yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, dengan adanya konsep agroforestry ini juga harapannya yaitu dengan sendirinya akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, sehingga lahan-lahan yang memang selama ini tidak terkelola dengan baik atau lahan tidur yang belum dimanfaatkan, nah ini bisa lebih produktif. Dengan sendirinya otomatis kesejahteraan dan pendapatan bagi masyarakat sekitar jelas akan lebih baik. Nah, kemudian tujuan agroforestry yang lain yaitu ini ada beberapa poin. Yang pertama, tujuannya yaitu dengan adanya sistem agroforestry ini kita harapkan dapat mencegah perluasan tanah terdegradasi. Karena lahan-lahan yang memang marginal atau tidak terkelola dengan baik ini bisa dimanfaatkan. Kemudian pada lahan-lahan yang curam ya, sangat curam. Nah, ini juga menjadi prioritas di dalam sistem agroforestry. Karena biasanya sistem agroforestry ini memang sangat tepat diterapkan pada lahan-lahan yang bergelombang, curam dan sangat curam. Kemudian tujuan kedua yaitu untuk melestarikan sumber daya alam dari sumber daya hutan itu sendiri. Kemudian yaitu untuk meningkatkan mutu pertanian. Jadi sistem agroforestry ini adalah dengan konsep adopsi dari teknologi, kemudian juga dengan perawatan intensif, sehingga mutu pertanian yang dihasilkan dari suatu lahan yang ditanam dalam sistem agroforestry ini mutunya akan lebih baik. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk menyempurnakan intensifikasi dan diversifikasi dalam
silvicultur. Nah, sistem ini telah dipraktekkan oleh petani di berbagai tempat di Indonesia ini selama berabad-abad. Ini menurut para ahli yaitu Nikon dan De Foresta tahun 1995. Ini ada manfaat dari sistem agroforestry menurut Arnold 1980, yaitu yang pertama memelihara atau meningkatkan produktivitas tapak atau lahan melalui perbaikan siklus hara dan perlindungan tanah atau erosi dengan biaya yang relatif rendah. Karena dengan sistem agroforestry ini biasanya itu target yang pertama yaitu bagaimana memanfaatkan lahan-lahan yang memang bergelombang atau curam, lahan yang memang memiliki potensial kritis itu ditanam dengan pola agroforestry dengan memadukan berbagai jenis tanaman dengan harapan ketika lahan itu terbuka dibiarkan begitu saja, ini akan menjadi masalah pada bagian hilirnya. Nah, ketika lahan itu ditanam dengan sistem agroforestry dengan berbagai jenis komoditas, mulai dari tanaman pertanian dengan rekomendasi tanaman kehutanan dengan pola-pola dengan jarak tanam tertentu atau yang lebih rapat, tentu ini akan memberikan manfaat yang luar biasa dalam stabilitas tanah pada lahan miring tersebut, sehingga tanah tadi tidak rentan terjadinya erosi karena sudah ada penanaman berbagai jenis tanaman, mulai dari tanaman vegetasi bawah sampai dengan tanaman kayu-kayuan yang umur panjang. Kemudian manfaat yang kedua yaitu meningkatkan nilai output atau produk dari lahan melalui tumpang sari atau intercropping pohon dan tanaman pertanian dan makanan ternak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga manfaatnya yaitu dapat menganeka-ragamkan output atau produk guna, meningkatkan swasembada dari hasil sistem agroforestry berupa tanaman pangan dan kayu. Kemudian dapat menekan risiko turunnya pendapatan karena pengaruh iklim, geologis, dan pasar yang selalu mengalami fluktuatif. Kemudian manfaat yang keempat yaitu menyebarkan secara merata kebutuhan buruh tenaga kerja sepanjang musim. Karena di Indonesia ini masih memiliki lahan kritis, lahan tidur yang cukup luas, sehingga ini memiliki potensial sekali untuk dikembangkan dengan sistem agroforestry, mana lahan-lahan tersebut akan memberikan manfaat yang luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga akan memperbaiki kondisi lingkungan yang ada dengan menanam berbagai jenis komoditas tumbuhan semusim dan tanaman tahunan. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu memproduktifkan lahan-lahan yang selama ini memang tidak terpakai, atau juga dapat menyerap tenaga kerja bagi buruh dan juga penambahan peningkatan modal. Kemudian yang keenam yaitu menciptakan tabungan dan modal sebagai capital stock, terutama pada tanaman tahunan, karena tanaman tahunan ini bisa menjadi tabungan bagi petani yang suatu saat apabila dia membutuhkan dan tanaman sudah mencukupi umur, sehingga ini bisa dijadikan sebagai tabungan bagi petani untuk kebutuhan mereka. Nah, ini berbagai hipotesis yang mendukung kegiatan agroforestry ini yang dikemukakan oleh beberapa pakar ya, seperti Norwich, Don Marcus 1960, kemudian Wilson 1990, kemudian Wang et al 1991, Sanchez 1995, dan Young 1997, kemudian Hartley 1999. Mereka memberikan komentar bahwa agroforestry itu memiliki fungsi banyak sekali ya. Yang pertama yaitu mengontrol atau mengurangi erosi. Selanjutnya memelihara bahan organik tanah. Karena memang pada lahan agroforestry ini
terdiri dari berbagai strata tadi, maka tumpukan-tumpukan resah dari berbagai jenis tanaman yang ada di sana itu akan memberikan andil terhadap penambahan organik tanah, sehingga tanah yang tadinya mungkin marginal, tidak subur, akan menjadi lebih baik. Apabila tanah itu sudah baik secara kesuburannya, tentu nanti akan meningkatkan pertumbuhan bagi tanaman yang ada di lahan tersebut. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kondisi fisik tanah. Nah, tanah-tanah di Indonesia biasanya tanah marginal yang memang cenderung rawan terhadap kerusakan, sehingga dengan konsep seperti ini memadukan berbagai jenis komoditas tadi tentu akan memberikan manfaat yang luar biasa supaya lahan tadi lebih terjaga, tidak mudah atau tidak mudah rentan karena pengaruh dari luar, apakah itu nanti gangguan oleh manusia atau faktor alam akibat dari musim yang lalu berubah seperti curah hujan yang tinggi, angin, dan lain sebagainya. Kemudian fungsinya yang selanjutnya yaitu menambah jumlah nitrogen dengan penanaman pohon yang dapat memfiksasi nitrogen. Nah, seperti kita ketahui, biasanya petani-petani sering menanam tanaman kacang-kacangan ya untuk tanaman pangan seperti kacang kedelai, kacang panjang, dan seterusnya. Kemudian juga tanaman kehutanan jenis legum. Nah, biasanya jenis ini merupakan jenis yang sangat baik untuk membantu kesuburan tanah karena dia mengandung rhizobium. Nah, rhizobium ini secara alamiah dia bisa memfiksasi nitrogen dari udara, sehingga nitrogen yang ada di udara tadi bisa dimanfaatkan oleh tanaman untuk pertumbuhannya. Karena unsur hara nitrogen ini merupakan unsur hara esensial untuk pertumbuhan tanaman, sehingga dengan konsep seperti ini tentu tanaman bisa lebih baik pertumbuhannya sehingga akan berpengaruh pada produktivitas lahan tersebut. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu menyediakan hara mineral dalam tanah dan membentuk sistem ekologikal. Karena di sana terdiri dari berbagai komoditas dan juga terdiri dari berbagai stratum, dia lebih cenderung menyerupai seperti kondisi hutan. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu mengurangi kemasaman tanah, kemudian mereklamasi lahan, selanjutnya meningkatkan kesuburan tanah, kemudian fungsi selanjutnya yaitu meningkatkan aktivitas biologi tanah, adanya asosiasi mikorizа pada campuran pohon dan pertanian. Nah, ini juga memberikan manfaat bagi kesuburan tanah, sama fungsinya dengan rhizobium tadi untuk meningkatkan hara untuk tanah-tanah yang bermasalah. Kemudian meningkatkan penangkapan hujan, cahaya, hara mineral, dan produksi biomasa. Serta terakhir yaitu meningkatkan efisiensi penangkapan cahaya, air, dan hara mineral. Nah, ini menurut FAO 1989, agroforestry merupakan suatu sistem penggunaan lahan yang tepat untuk mendukung pertanian berkelanjutan. Karena di samping memiliki kontribusi produksi yang nyata dan beragam, juga fungsi konservatif untuk lingkungan dan juga keadaan sosial, sehingga menjamin ekonomi yang lebih luas dan keamanan pangan lebih tinggi. Jadi konsep ini bisa dikembangkan pada lahan-lahan yang ada di Indonesia, terutama pada lahan-lahan yang memang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dan juga lahan-lahan yang memang kondisinya memang suram. Ini beberapa indikator terselenggaranya sistem pertanian yang berkelanjutan dalam agroforestry. Yang pertama yaitu dapat dipertahankannya sumber daya alam sebagai penunjang produksi tanaman dalam jangka panjang. Kemudian penggunaan tenaga kerja yang cukup rendah, tidak adanya kelaparan tanah, serta tetap terjaganya kondisi lingkungan, tanah, dan air, rendahnya emisi gas rumah kaca, serta terjaganya keanekaragaman hayati. Nah, ini beberapa
sumber pustaka yang diacu, ada Arno JM 1980, Complement in Farming System Dina Silva halaman 35-42, yaitu keterangan dari Kraft, kemudian juga ada Mikron dan seterusnya. Ini bisa menjadi acuan dalam mata kuliah hari ini. Ini ada beberapa referensi atau juga beberapa referensi yang lain yang bisa digunakan terkait dengan materi kuliah hari ini. Sekian penyampaian kuliah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.